Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Sinta Putri. Saya dari kelas 9D. Saya ketua kelompok 4. Mata pelajaran SKI, guru pembimbing Ibu Nurul Jubaidah. 1. Implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Sebagai pedoman dasar, Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia tanpa dibatasi tempat dan zaman. Islam tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab, meskipun diturunkan di Jazirah Arab. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus mewarnai segala aspek kehidupan. Berbagai macam pengajawantahan nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia mengalami proses sejarah yang panjang. Usaha membumikan nilai-nilai Islam jejak masih tampak jelas. Sampai saat ini, implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari dalam penanggalan, nama-nama orang, pemakaian perhitungan bulan-bulan Hijriah dalam kegiatan ibadah keagamaan, penggunaan kosakata bahasa Arab, dan seterusnya. 2. Kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. A. Masyarakat Jawa. 1. Tahlilan. Bacaan yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis, dan sampai doa yang dibaca sendiri, maupun dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang, baik untuk hajat sendiri maupun orang lain. 2. Pengajian. Menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain pada momen atau waktu tertentu, seperti pengajian Ahad Pon, Jumat Wage, Ahad pagi, malam Jumat, pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, bandongan, sorongan, dan sebagainya. Ketiga, yaitu peringatan Hari Besar Islam, suatu acara untuk memperingati peristiwa-peristiwa besar penting yang terjadi dalam sejarah Islam dalam bentuk ceramah agama, puasa, membaca sholawat maupun sholat. Keempat, sekaten upacara memperingati maulid ataupun maulud Nabi Muhammad SAW. Kelima, gerebek maulud, puncak peringatan maulud di Masjid Agung. Keenam, takbiran mengucapkan takbir bersama-sama pada malam 1 Syawal ataupun Idul Fitri di Masjid Musyrik. Ketujuh, likuran diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. 8. Mengangan upacara menabuh beduk sebagai tanda bahwa besok adalah memasuki bulan Ramadan dan semua umat Islam wajib melaksanakan puasa. 9. Saranan budaya berziarah ke makam para wali serta menghadapi membagikan makanan khas berupa buhur saro sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. 10. Nyadran ziarah leluhur untuk menghormati orang tua atau leluhur dengan mendoakan arwah mereka serta dari pagi sampai menjelang waktu zuhur. 11. Lebaran ketupat disebut juga dengan Bagda Kupat yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. B. Kearifan lokal di Madura. 1. Salawatan. Kegiatan membaca salawat di rumah-rumah penduduk secara bergantian atau berkeliling. 2. Rokatase. Pembaca istighosah dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Selain itu, melepaskan sesaji, ketan, tumpeng, ikan, dan sebagainya ke laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Rokat. Diadakan jika di dalam suatu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara, yakni mengundang topeng yang diiringi dengan alunan musik gamelan sembari dibacakan macapat dan memaca. 4.
Muluden, menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara membaca barjanji di bai atau al-burdah. Kearifan lokal di Sunda, upacara tingkeban, upacara pada seorang ibu hamil dan usia kandungannya mencapai 7 bulan agar bayi yang di dalam kandungannya serta ibu yang melahirkannya selamat. Reuneuh mendingun, upacara untuk perempuan yang mengandung lebih dari 9 bulan tetapi belum melahirkan juga. Tembuni, upacara mengubur tembuni plasenta yang sudah dibersihkan, bisa dikubur di halaman atau di area di sekitar rumah ataupun dihanyutkan ke sungai, serta pembacaan doa agar bayi itu selamat dan kelak berbahagia. 4. Gusaran. Budaya meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus, disertai pembacaan doa dan salawat Nabi Muhammad SAW. 5. Sunatan atau khitanan. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar alat vital anak bersih dari najis. 6. Cucurak. Memasak makanan yang berbeda, kemudian dikumpulkan di masjid terdekat untuk dibagikan dan dimakan bersama. D. Kearifan lokal di Melayu. Ke-1. Pedang megang, budaya masyarakat Melayu yang dilaksanakan di Sungai Siak dengan berziarah ke berbagai makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting Riau. Kedua, Balimau Kasai, upacara tradisional untuk menyambut bulan suci Ramadan sebagai simbol penyucian dan pembersihan diri. 3. Tahlil jamak atau keduri ruah. Tahlil jamak berupa zikir dan doa untuk para arwah orang tua sesama muslim. Dan keduri ruah, sajian menu makanan sumber dari sumbangan sukarela warga. 4. Berjanji. Pembacaan berjanji diiringi penggunaan alat musik modern agar masyarakat Melayu Islam dapat mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kearifan lokal di Bugis. 1. Upacara Mateang. Upacara masyarakat Bugis saat seseorang di dalam suatu kampung meninggal dunia, di mana pelayat yang hadiri biasanya membawa sumbangan atau amplop kepada keluarga yang ditinggalkan. 2. Mabarasanji, Barzanji, Barazanji. Budaya masyarakat Bugis yang mengandung estetika tinggi dan kesakralan serta dibagi-bagi dalam banyak jenis, seperti Barazanji Bugis, ada Pak Bukana, Barazanji Bugis, Sri Tampuna, Nabita, Barazanji Bugis, Ajaji Gema, dan lain-lain. F. Kearifan lokal di Minang. 1. Salawat dulang, cerita memuji Nabi Muhammad SAW atau berhubungan dengan persoalan agama Islam diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulang atau piring logam besar memperingati hari-hari besar agama Islam di Alek Nagari. 2. Makan bajamba atau makan barapak. Budaya makan masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama di dalam suatu ruangan atau tempat di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara atau pesta adat dan pertemuan penting. 3. Mandi Balimau. Budaya membersihkan hati dan tubuh manusia dengan rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa dengan cara mengguyur seluruh anggota tubuh dan keramas. Bagaimana cara Wali Songo menggunakan budaya sebagai media dakwah? 2. Apakah budaya bisa efektif ketika digunakan sebagai media dakwah? Para wali memanfaatkannya pertunjukan-pertunjukan tradisional atau syair-syair sebagai media dakwahnya dengan menyisipkan napas Islam ke dalamnya. Wali Songo kemudian mengakulturasikan dua budaya sekaligus sebagai cara berdakwahnya. Contohnya adalah kesenian seperti wayang. Jadi kesimpulannya adalah kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi.